Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah faqad fazal muttaqin. Waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anil fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, umur yang panjang, kesehatan, kesempatan untuk bisa menunaikan salat Jumat adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pribadi kita setiap hari menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita saat ini, apapun kejadian kita saat ini, baik itu kejadian yang memberikan kebaikan menurut mata, hati dan mata kita sendiri, tetapi mungkin saja ada sebuah kejadian yang itu bisa merugikan secara material bagi kita, merugikan bagi kehidupan kita. Tapi yakin dan percayalah bahwa semua kejadian di dunia ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berdiri kita, duduk kita di dalam majlis ini, dalam Jumat ini adalah semuanya qadrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada sebuah perintah atau tanpa ada sebuah takdir dari Allah, ini tidak akan bisa terjadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita bersyukur kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga hendaknya dengan memperbanyak selawat di hari Jumat ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib mengajak kepada kita semua, terutama di khatib, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hayat kita Allah takdirkan kita bisa mengucapkan dengan mudah kalimat tauhid ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khutbah Jumat kita yang singkat ini kita mengambil tema tentang mari sama-sama kita tunaikan sholat subuh. Kita tahu bahwasanya di antara 5 waktu itu ada salah satu sholat yang dinukilkan, yang diterang-terangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas. Dan peristiwa subuh ini banyak sekali kejadian-kejadiannya. Kita lihat bagaimana gerakan subuh yang dilakukan oleh Presiden Erdogan, yang seharusnya terjadinya pemberontakan di awal pemerintahannya, tetapi dengan gerakan subuh ia mampu menyatukan masyarakat pada sana. Kemudian lihat lagi bagaimana yang dilakukan kejadian-kejadian di Indonesia. Misalnya kejadian tsunami yang diawali oleh subuh hari dan diawali oleh gempa yang terjadi di awal subuh hari. Saya ingat sekali ketika dulu pernah kuliah di Jawa,
Kejadian itu terjadi pada subuh hari. Kita subuh itu kira-kira jam 4. Berbeda dengan kita di daerah Sumatera ini subuhnya sekitar jam 5. Nah, beberapa saat setelah subuh tersebut, kira 20 menit atau 30 menit mulailah terjadi gempa pada saat itu. Nah, banyak sekali peristiwa-peristiwa subuh. Kemudian kita lihat bagaimana ucapan dari seorang Yahudi yang mengatakan bahwa cara kami menghancurkan umat Islam itu ada 2 cara. Yang pertama adalah bagaimana Muslim itu dijauhkan dada mereka dari Al-Quran. Yang kedua adalah bagaimana umat Muslim itu jauh dari sholat subuhnya. Atau apabila umat Islam itu sholat subuhnya menyamai dengan sholat Jumat, maka kami tidak akan bisa mengalahkan Islam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, gerakan-gerakan mereka pada saat ini adalah bagaimana menghindarkan, menjauhkan umat Muslim dari Al-Quran, dan bagaimana kita disibukkan dengan tidak melakukan sholat subuh secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ingat kembali bagaimana peristiwa bom yang ada di Polda Pekanbaru. Kemudian sama-sama pada saat itu polisi melakukan sebuah gerakan subuh berjamaah, melakukan pendekatan kepada masyarakat. Nah, ini sehingga masyarakat kooperatif dengan polisi dan melakukan subuh berjamaah bersama masyarakat. Hadirin yang mulia, kemudian kita lihat bagaimana peristiwa Nabi Nuh alaihissalam. Sepanjang sejarah, banjir yang terbesar yang bisa memenuhi 2/3 dari bumi ini terjadi pada zaman Nabi Nuh, dimulai daripada subuh hari. Kemudian kita lihat juga bagaimana peristiwa Nabi Hud alaihissalam. Allah bukakan pintu langit ini di subuh hari, 7 hari lamanya, 8 malam, terjadinya hujan batu yang luar biasa. Dimulai dari subuh hari. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita perhatikan waktu subuh kita. Di awal khutbah tadi Fatih mengatakan dalam sebuah Al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Inna qur'anil fajri kana mashhuda." Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir, yaitu salat zuhur dan salat asar, sampai gelapnya malam, atau yaitu salat maghrib dan salat isya. Dan laksanakanlah salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, hadirin yang mulia, jangan sampai kita melewati waktu subuh kita ini. Kita sangat prihatin pada diri kita. Kita marah, jengkel kepada anak kita yang terlambat waktu subuhnya, terlambat masuk sekolah. Tetapi kita tidak jengkel terhadap anak kita yang tidak melaksanakan sholat subuh. Kita berlomba-lomba masuk jam kerja 7.30, atau kita masuk kantor jam 7, atau kita berlomba-lomba untuk bangun bisa panen setiap paginya di subuh hari. Tetapi kita merasa tidak ada ancaman bagi diri kita, tidak merasa merugi dalam diri kita ketika kita tidak bisa menunaikan sholat subuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW memberikan sebuah hadis, katakan, "Man shalla fardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang sholat fardaini, sholat menurut para ulama, sholat fardaini adalah sholat subuh dan sholat asar. Man sholatul fardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar, insyaallah dia akan masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita agar hati-hati kita terhadap sholat subuh. Jangan-jangan dengan mudahnya kita meninggalkan sholat subuh, ada lengket dalam hati kita ini, sifat munafik,
yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kita berlindung kepada Allah SWT. Kata dalam hadis itu, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Laisa salatun asqala 'alal munafiqin minal fajr wal isya." Tiada salat yang paling tidak disukai, paling malas untuk dilakukan oleh seorang munafik itu adalah salat fajar dan salat isya, salat subuh dan salat isya. Dan seandainya kata Rasulullah SAW, walau ya'lamuna ma fihima la'atuhuma walau hubban. Kata Rasulullah, seandainya kalian mengerti manfaat daripada sholat subuh itu, kalian akan sholat subuh itu meskipun dalam keadaan neraka. Maka hadirin yang berbahagia, Allah berikan kelebihan kepada kita, sehat, kelebihan, diberikan hidayah. Maka sama-sama kita menjaga waktu subuh kita ini. Jangan sampai kita lalai terhadap subuh kita. Hadirin yang mulia, kemudian Rasulullah SAW juga memberikan semangat kepada kita. Dalam hadis dikatakan, "Man sholal isya fi jamaah, maka annama nisful lail." Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, seolah-olah ia melaksanakan sholat setengah malam. Wa man shallal subuhi fi jamaah, maka annama sholatul laili kulluh. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia melaksanakan sholat satu malam penuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian apa trik dan cara kita agar bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat subuh? Yang pertama, takutlah, tanamkan di dalam hati takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya. Karena Allah tidak tahu, karena kita ditakdir tidak tahu. Allah mau cabut diri kita ini kapan saja, di mana saja, pada kondisi apa saja. Maka bertakwalah, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di dunia ini tak lain tak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidurlah di awal malam. Jangan sampai kita di larut malam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang itu mubazir bagi kita. Kerjaan yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Yang kemudian terakhir adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tidurlah diawali dengan berwudu, bersuci, kemudian membaca, mengkhatamkan Al-Quran dengan membaca Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dibangunkan pada subuh hari. Itulah ajakan sholat subuh kita, khutbah kita singkat ini, semoga ada manfaatnya. Wa tabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin, khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullah faqad faza lil muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله لا يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.